Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Dwi Purnomo. Kita akan melanjutkan part yang keempat kemarin. Kita akan membahas soal TPM TKA yang sudah kita laksanakan kemarin. Eh, Kemarin sudah sampai nomor 9, kita masuk ke nomor 10 ya. Kita mulai langsung ya. Sini Bayu akan membeli sejumlah baju sejenis secara online dengan harga 55.000 per potong. Setiap transaksi pembelian dikenakan biaya ongkos kirim 15.000. Berapapun jumlah yang dibeli. Jika Bayu memiliki uang sebesar 385.000, maka jumlah maksimum baju yang dapat dibeli Bayu adalah, oke ya. Sini kalau kita lihat yang pertama, eh, harganya Rp55.000, terus untuk ongkos kirimnya 15.000. Yang pertama kita kurangi dengan 385.000 ini, kita kurangi dengan 15.000 dulu. Nah, untuk mengetahui harga eh, bajunya, ya, harga bajunya dari 385.000 kurangi 15.000 sama dengan 370.000 rupiah. Nah, sudah ketemu. Tinggal kita setelah ini apa yang kita lakukan? Kita bagi 375.000 rupiah ini dengan harga per itemnya itu 55.000 rupiah. Jadi banyaknya banyaknya baju berarti sama dengan 370.000 rupiah dibagi dengan 55.000 rupiah. Nah, ketemunya di sini berapa? Ketemunya di sini adalah 6 potong. Kenapa 6 potong? Karena kalau kalau misalkan eh, di sini 55 kali 6 itu sudah 330.000 rupiah. 330.000 rupiah. Nah, sini padahal punyanya 370. Nah, maksimal kalau misalkan ini kan di bawah 370 yang jelas. Ya, kalau kita ini kan tinggal 40.000 rupiah sehingga tidak bisa beli untuk satu potongnya. Sehingga jawabannya adalah 6 potong. Oke, oke. Ya, itu. Nomor 11 ini itu materi tentang SPLDV ya. SPLDV di mana di sini ada 3 orang, Pungki, Koni, dan Rina berbelanja buku dan pensil di toko yang sama. Oke, di sini Pungki membeli dua buah buku dan satu batang pensil seharga 18.500. Koni membeli 3 buah buku dan 2 batang pensil seharga 29.000. Sedangkan Rina membeli 1 buah buku dan 3 batang pensil. Nah, di sini kan jawabannya adalah pilihan ganda kompleks untuk kita menyatakan benar atau salah. Oke. Nah, karena bagaimana? Yang pertama, seperti biasa kita menyelesaikan SPLDV, yaitu kita misalkan. Misal, harga satu buku sama dengan X. Terus harga satu pensil sama dengan Y. Nah, maka dari persamaan yang ada, yang pertama kita ambil persamaan dari Pungki ya, di situ membeli 2 buku dan 1 pensil. Berarti 2X ditambah Y itu sama dengan 18.500. Yang kedua, Koni itu beli 3 buku, 3 buku ditambah 2 pensil sama dengan 29.000. Nah, seperti biasa kita menyelesaikan SPLDV, kita harus menyamakan koefisien dari salah satu variabel. Nah, di sini eh, 2X, 3X, 1Y, 2Y. Maka yang mudah akan kita hilangkan Y dulu. Nanti supaya ketemu X ya. Ini kita kalikan dengan 2, ini kita kalikan dengan 1. Sehingga persamaan pertama jadi
4X ditambah 2Y sama dengan 37.000. Lalu 3X ditambah 2Y sama dengan 29.000. Ketika ini kita kurangi, ya, maka 4X dikurangi 3X jadi X atau 1X. 2Y dikurangi 2Y habis 37.000 dikurangi 29.000 ketemu 8.000 8.000 rupiah. Oke. Nah, ketemu 8.000 rupiah satu buku, harganya 8.000 rupiah. Nah, selain kita mencari Y, nah di sini kan 6.000 ya, maka pernyataan pertama salah. Kita mencari Y dengan memasukkan atau mensubstitusi X sama dengan 8.000 ke salah satu persamaan. Ambil saja misalnya persamaan 1. X sama dengan 8.000. Maka apa? 2 dikali 8.000 ditambah Y sama dengan 18.500. Sini 16.000 ditambah Y sama dengan 18.500. Maka Y-nya ketemu berapa? Y-nya ketemu 2.500. Nah, di sini pensilnya, harga pensil 2.500 berarti benar. Yang ketiga, kita mencari harga pembelian Rina. Tadi, Rina apa? Rina membeli satu buah buku dan 3 batang pensil. Berarti X ditambah 3Y. Berarti sama dengan X-nya 8.000 ditambah 3 dikali 2.500. Sama dengan 8.000 ditambah 7.500. Hasilnya adalah 15.500. Sehingga ya, sehingga pernyataan ketiga di sini harga bulannya 15.500 adalah pernyataan yang benar. Sehingga soal nomor 11 jawabannya adalah salah, benar, benar. Oke, kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Baik, soal selanjutnya adalah soal nomor 12 ya. Soal nomor 12. Kita masuk ke soal nomor 12. Ya, di sini soal nomor 12 materinya tentang bentuk aljabar. Bentuk aljabar. Karena yang ditanya di sini adalah luas dari segitiga PQR. Nah, di sini luas dari segitiga PQR. Di sini kalau kita lihat alasnya, di sini alas ya. Yang berada di situ alas, alasnya adalah X-4 ini alas, yang ini tinggi. Ya, itu. Nah, ingat luas dari segitiga adalah luas sama dengan setengah kali alas dikali tinggi. Nah, sini tinggi. Ini sama dengan berarti setengah dikali X dikurangi 4 dikali Y di sini 2X ditambah 6. Nah, cara yang mudah kalau kita mau mau apa namanya menyelesaikan ini kan ada setengah nih, ya setengah. Setengahnya kita pindah belakang saja nggak apa-apa. X dikurangi 4 dikali sini 2X ditambah 6 dikali setengah. Nah, yang belakang ini yang kita uraikan dulu. Ya, di situ kan X dikurangi 4. Sini kan 2X dikali setengah, jadi X. Ya, 1X ya. 6 dikali setengah dia jadi 3. Nah, jadinya seperti itu. X dikurangi 4 dikali X ditambah 3. Nah, selanjutnya kita uraikan satu persatu. Atau kalau mau kita distribusikan ya. Distribusikan sama dengan X dikali X ditambah 3
dikurangi 4. Nah, kali X ditambah 3 sama dengan di sini X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4X, ya, dikurangi 12. Nah, jadi sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 12. Nah, ketemu jawabannya adalah A. Nah, sini kalau kita sampai sini sebenarnya ini bisa memberikan pilihan ketika X dikali X kan jadi X kuadrat ya. Nah, jelas jawaban yang C dan C salah. Itu. Ini adalah perkalian suku 2 dengan suku 2 untuk materi tentang bentuk aljabar. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 13, ini materi tentang relasi dan fungsi, khususnya tentang fungsi. Dan kita lihat di sini, perhatikan diagram panah suatu fungsi berikut. Ini rumus fungsinya sudah ketemu. F X sama dengan AX tambah B ini fungsi umum ya, rumus fungsi umum. Lalu yang kedua, ada negatif 4. Di sini pasangannya 19. Q pasangannya 4. 3 pasangannya negatif 2. Nah, kita lihat dari pernyataan yang ada. Yang pertama, domain fungsi adalah negatif 4, 1, 3. Kita belum tahu ya. Di sini kan nilainya Q, apakah nilainya 1 atau tidak. Lalu yang kedua, kodomain fungsi adalah 19, 4, dan negatif 2. Ini salah, jelas salah. Kenapa? Karena kodomainnya harusnya itu adalah 19, 4, negatif 2, negatif 8. Sehingga ini pernyataan yang kedua jelas salah. Oke, kita akan cari satu per satu. Yang pertama, ini untuk F negatif 4 itu sama dengan 19. Artinya apa? Artinya di situ negatif 4A ditambah B sama dengan 19. Lalu yang kedua, F3 sama dengan negatif 2. Artinya apa? 3A ditambah B sama dengan negatif 2. Nah, selanjutnya kita kurangkan. Karena di sini B-nya kan ada B dan B, kita kurangkan. Negatif 4A dikurangi 3A. Jadi negatif 7A. Sama dengan B-nya bis ya. Ini 19 dikurangi negatif 2. Ini yang harus hati-hati. 19 dikurangi negatif 2 menjadi 19 ditambah 2. Jadi 21. Berarti A sama dengan berapa? 21 dibagi negatif 7 sama dengan negatif 3. Nah, dari ini, dari A sama dengan negatif 3 ini, kita bisa mencari yang B dengan cara mensubstitusikan ke salah satu persamaan. Katakanlah kalau kita ambil misalkan A sama dengan negatif 3, maka 3 dikali negatif 3 ditambah B sama dengan negatif 2. Sini negatif 9 ditambah B sama dengan negatif 2. Maka B-nya berapa? Negatif 2 ditambah 9. B-nya sama dengan 7. Nah, kita ketemu B-nya 7, A-nya negatif 3. Maka efeknya berapa? Efeknya sama dengan negatif 3X ditambah 7. X ditambah 7. Maka jawabannya rumus fungsinya negatif 3 tambah 7. Yang keempat ini benar. Nah, yang kedua kita mencari Q. Ya, Q-nya di sini kan negatif 1 ya. Kita buktikan apakah benar atau tidak. Dengan rumus fungsi ini. Berarti apa? Berarti FQ, FQ itu sama dengan 4. 3Q ditambah 7 sama dengan 4. Maka negatif ya, mohon maaf. Negatif 3Q sama dengan 4 dikurangi 7. Negatif 3Q sama dengan negatif 3. Jadi Q-nya berapa kalau gitu? Q-nya adalah 1. Nah, pernyataan 3 salah. Negatif 1. Nah, sekarang yang nomor 1,
ini pernyataan menjadi benar. Kenapa? Kita baru tahu bahwa Q sama dengan satu. Maka domainnya adalah negatif 4, 1, dan 3. Maka jawaban benar adalah pernyataan pertama dan pernyataan keempat. Nah, meskipun ini adalah MCMA, tetapi sebenarnya kita dalam mengerjakan, ketika kita mengerjakan ini, urutannya sama. Biasanya soal seperti ini kita mencari A, setelah itu mencari B, mencari rumus fungsi, dan mencari eh, salah satu nilai fungsi dari masing-masing eh, yang ada di dalam diagram panah. Oke, kita selanjutnya nomor 14. Baik, nomor 14 ini anak-anak sekalian, di sini sudah diketahui ya, diketahui di dalam eh, nomor tersebut eh, bahwa soal ini kaitannya dengan barisan aritmatika. Mohon maaf ya, kaitannya dengan barisan aritmatika. Nah, kita lihat di sini. Ini sudah ada diketahui barisan aritmatika. Nah, ini barisan apa sih kalau kita lihat? Coba anak-anak bisa memperhatikan di situ ada 4, 6, terus P, terus 10, 12, 14, terus I. Nah, kalau kita lihat di sini kan 2 ya. Nah, di sini kan 2, 2. Sehingga kita bisa tebak bahwa ini adalah tambah 2. Sehingga P itu sama dengan berapa? Sama dengan 8. 8 tambah 2 sama dengan 10. Nah, sama 14 berarti tambah 2. Q-nya berarti berapa? Q-nya berarti 16. Nah, udah ketemu nih P dan Q-nya 16. P-nya berarti P ditambah Q berarti berapa? Ini 8 ditambah 16 sama dengan 24. Ternyata pernyataan pertama betul. Nah, kita lihat pernyataan kedua. Nilai suku ke-50 adalah 102. Masih ingat rumusnya dari barisan aritmatika? UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Kalau kita lihat di sini A-nya sama dengan 4. Ini ya, yang pertama. Terus B-nya sama dengan 2. Ini penambahannya. Atau 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Kita masukkan saja. U50 sama dengan 4 ditambah 50 dikurangi 1 dikali 2. Sama dengan 4 ditambah 49 dikali 2. 49 dikali 2 di situ adalah 98. Sehingga U50 sama dengan berapa? 102. Sehingga jawaban B di sini benar. Nah, sekarang jawaban C di situ. Selisih suku ke-50 dengan suku ketiga adalah 98. Ini suku 50 102. Suku ketiga itu berapa? Ternyata suku ketiga adalah P. Sehingga suku ketiganya 8. Berarti U50 dikurangi U3 itu sama dengan 102 dikurangi 8. Nah, 102 kurangi 8 sama dengan 94. Nah, ternyata jawabannya 98. Sehingga pernyataan yang ketiga menjadi salah. Oke. Kita akan masuk ke soal berikutnya. Soal berikutnya nomor 15. Ya. Nah, nomor 15 ini, kita lihat coba. Seorang pelari maraton berlatih setiap hari. Setiap hari. Pada hari pertama, ia menempuh jarak 10 kilometer. Pada hari kedua, ia selalu menempuh jarak lari sejauh 2 kilometer. Nah, dan pelari tersebut berlatih selama 10 hari. Maka jumlah jarak total yang ia tempuh selama 10 hari. Kalau kita lihat, pertama 10. Berarti yang kedua berapa? Karena setiap hari selalu menambah 2, jadi 12. Terus 14, dan seterusnya. Nah, di sini masih termasuk barisan atau deret aritmatika. Aritmatika. Nah,
Sekarang kalau kita lihat A-nya berapa kali itu? A sama dengan 10. Terus B-nya sama dengan 2. Nah, di sini yang ditanya adalah jumlah jarak total. Nah, berarti apa? Yaitu SN. SN itu sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Nah, berarti kalau begitu 10 hari toh, berarti S10 sama dengan 10 per 2 dikali 2 dikali 4, kali 10 ya, ditambah 10 dikurangi 1 dikali 2. Nah, jadinya di sini 5 dikali 20 ditambah 9 dikali 2. 5 dikali 20 ditambah 18. B sama dengan 5 dikali 38. Sama dengan kalau kita kalikan menjadi 190 kilometer. Nah, sini. Jadi yang tadi nomor 14 itu yang ditanya ada beberapa yang tanya kaitan dengan urutan suku ke N dan seterusnya. Nah, nomor 15 ini kaitannya dengan SN. SN ya. Oke, baik. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 16. Untuk nomor 16 di sini kaitannya dengan garis dan sudut materinya. Garis dan sudut. Jadi ada dua garis sejajar. Garis sejajarnya adalah ini. Ya, mohon maaf ini ya, ini dan ini itu garis sejajarnya dipotong oleh garis yang ini. PQ dan PR ya ini. Nah, yang pertama ditanyakan kan nilai Q, nilai R, dan nilai P. Ini semuanya sebenarnya ini P, Q, R. Nah, sekalian, kalau kita lihat, kalau di sini R, ya, kan, maka di sini juga R. Kenapa? Karena ini namanya sudut sepadan. Kalau di sini Q, maka di sini juga Q. Oke, kita cari Q dulu. Q dengan 125 namanya sudut yang saling berpelurus. Sehingga 125 tambah Q sama dengan 180. Atau kita cari Q-nya, itu 180 derajat dikurangi 125 derajat. Ketemunya adalah 55 derajat. Nah, Q-nya adalah 55 derajat. Di sini pernyataannya Q sama dengan 65 derajat. Maka pernyataan ini menjadi pernyataan yang salah. Ya, pernyataan salah. Selanjutnya kita masuk ke nyari R. R dengan 96 sama, yaitu saling berpelurus. Maka R-nya sama dengan berapa? 180 dikurangi 96 derajat sama dengan 84 derajat. Sehingga pernyataan kedua R sama 80 derajat ini pernyataan benar. Nah, sekarang kita masuk ke yang C. Yang C di sini nilai P sama dengan 41. Kita lihat sebenarnya kalau nilai P di sini itu kan kalau mau jumlahkan ini sudut dalam segitiga. Jadi ketika itu berarti P ditambah Q ditambah R sama dengan 180. P ditambah Q ditambah R sama dengan 180 derajat. Jadi sudah ketahui Q-nya 55. Berarti P ditambah 55 derajat ditambah 84 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti P-nya berapa, nak? Ini ditambah 140, mohon maaf, 139 derajat sama dengan 180 derajat. Maka P-nya sama dengan 180 derajat dikurangi 139 derajat sama dengan 41 derajat. Hingga P-nya 41 derajat itu betul. Nah, boleh nggak menggunakan sudut luar segitiga? Boleh, boleh saja.
ya, bahwa kalau kita lihat di sini saudara dengan dari PGR 125 itu adalah P ditambah R. Itu namanya sudut luar segitiga. Ini 125 sama dengan P ditambah R. Atau 96 sama dengan P ditambah Q. Nah, nanti kan ketahui Q-nya berapa sehingga R-nya bisa ketemu. Oke. Eh, itu nomor 16. Kita akan masuk pada nomor selanjutnya. Oke. Di sini nomor 17 itu tentang teorema Pitagoras. Ya, Pak diingatkan untuk teorema Pitagoras, anak-anak yang perlu diingat sekali yaitu triple Pitagoras. Triple Pitagoras. Masih ingat triple Pitagoras? Yaitu 3, 4, 5. Yang kedua 5, 12, 13, terus 7, 24, 25, 8, 15, 17, 17, betul. Terus selanjutnya kalau 10 ini 20, 21, 29. Oke, sebenarnya cukup ini saja triple Pythagoras yang perlu dihafalkan karena yang lain itu merupakan kelipatan dari ini. Kita lihat di sini. Diketahui jarak dua tank AB adalah 240 meter. Di sini 240 meter. Yang kedua, jarak pandang pesawat C dengan tank A itu adalah 260. 260. Nah, yang kedua, dan pesawat D dengan tank A adalah 300. Ini 300. Nah, yang ditanyakan pernyataan pertama di sini kan jarak B dengan C adalah 100 meter. Nah, karena lihat kalau di sini, kalau misalkan apa diperkecil ini kan 24 dengan 26. Kira-kira dengan triple yang mana? Ya, betul ini triple 5, 12, 13. Dikali berapa tanah? 5, 12, 13. Jadi 260, 240. Kalau kita lihat ini dikali berapa? Dikali 20. Betul. Ini juga dikali 20. Maka ini dikali 20. Nah, kalau 5 dikali 20 sama dengan 100. Oke. Maka jarak B dengan C ini 100 meter. Betul. Berarti pernyataan pertama jarak B dengan C 100 meter ini betul. Yang B, jarak tank B dengan pesawat D adalah 120. Tank B dengan pesawat B ini. Ini ya. Ini, ini 120 kita lihat di sini 300 dan 24. Kita ambil 30 dengan 24. Kira-kira yang mana toh? Ya, yang mana betul? Ini 3, 4, 5. Kita lihat 3, 4, 5. Jadi ini 300, ini 240. Nah, ini dikali berapa? Dikali 60. Yang ini juga dikali 60. Maka ini dikali 60. Jadi 180. Nah, ternyata 180 bukan 120 ya. Maka pernyataan dua adalah salah. Nah, sebenarnya kalau kamu pengen cepat sih, biasanya nanti yang pernyataan tiga adalah betul. Nah, kita lihat pernyataan tiga yaitu jarak CD sama dengan 80 meter. Nah, CD tinggal itu sama dengan BD dikurangi BC. BD-nya 180 ya. BC-nya adalah 100 sama dengan 80 meter. Nah, sehingga pernyataan C ini menjadi pernyataan yang benar. Oke, ya, menjadi pernyataan yang benar. Oke, baik nomor 17 yaitu tentang teorema Pythagoras. Kita masuk ke nomor berikutnya.
Nomor 18. Nomor 18 ini masuk materi tentang kekongruenan. 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 Di mana syarat dari kekongruenan itu adalah ya, ketika ya, ketika di situ bahwa sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama, terus sisi-sisi yang bersesuaian besarnya sama. Itu syaratnya sudut atau segitiga yang kongruen. Kalau sebangun beda lagi. Kalau sebangun itu sudut-sudut yang sesuai besarnya sama, lalu sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Nah, sekarang kalau kita lihat kalau di sini kan 180. Sudut B itu bersesuaian dengan sudut apa, Anak? B itu sama dengan sudut F. Sama dengan 101 derajat. Ya. Yang kedua, sudut D. Sudut D itu sama dengan sudut apa? Sudut C. Sama dengan 35 derajat. Kenapa? Kita lihat bahwa sudut CD itu kan di depan 9 cm toh. Maka di sini kan yang di depan 9 cm adalah sudut C. Nah, yang selanjutnya sudut A itu sama dengan sudut E, sama dengan 44 derajat. Nah, sekarang kita sudah ada pernyataan. Nah, sekarang kita lihat. Sehingga, mohon maaf, ini panjang CE berarti di sini 15, ya kan? Terus panjang BC sama dengan 11. Nyatakan di sini. Pernyataan pertama, besar sudut C sama dengan 25, maka salah, harusnya 35. Yang kedua, sudut A sama dengan 35. Salah ya. Kenapa? Di situ sudut A adalah 44 derajat. Nah, sekarang yang C. EF ditambah BC sama dengan 20. EF ditambah BC sama dengan EF-nya berapa EF-nya? EF-nya adalah 9, BC-nya adalah 11. Baik, sama dengan 20. Baik, jawabannya adalah C. Oke, udah ketemu karena hanya salah satu ya. Kalau bukti, ED dikurangi BC sama dengan 6. ED, ED kurangi BC sama dengan ED berapa ED? ED adalah 15. Kurangi BC, kurangi 11 sama dengan 4 cm. Sehingga jelas pernyataan D salah. Oke, kita akan masuk pada materi selanjutnya atau soal selanjutnya di nomor 19. Oke, nomor 19 ini itu baru materi tentang kesebangunan. Ya, materinya tentang kesebangunan. Oke ya, bangunan. Di sini pekarangan ABCD dan kolam BFG ini berbentuk persegi panjang. Diketahui panjang AD sama dengan 15. Di sini 15. Ya. Maka panjang BC ini juga 15. Oke, yang kedua, GF, di sini GF adalah 1,5, ini 1,5. Panjang FE 2 meter, ini 2. Nah, diketahui pekarangan ABCD dan kolam BEFG sebangun. Ini yang perlu kita sepakati ini. Nah, sekarang ada 4 pernyataan. Yang ketiga yaitu yang pernyataan pertama, panjang CD sama dengan 20 meter. Nah, anak-anak sekalian perbandingan coba perhatikan di sini. Di sini 1,5 FG DA 15. Jadi kalau perbandingannya adalah FG dibanding AD itu sama dengan FE atau EF dibanding dengan CD.
FG-nya di situ adalah 1,5, AD-nya 15, sama dengan EF-nya 2, maka CD-nya berapa? Nah, sehingga CD-nya sama dengan 15 dikali 2 dibagi 1,5. Kita lihat di sini, 15 dibagi 1,5 dapat berapa? Dapat 10. 10 kali 2 sama dengan 20 meter. Jadi jawaban pertama adalah betul. Nah, kita ketahui ya di sini 20. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan kedua. Luas pekarangan ABCD adalah 300 meter. 300 meter ya, kita lihat N-nya sama dengan 20 dikali 15. Sama dengan 300 meter persegi. Betul ternyata nomor 2. Nah, sekarang yang tiga. Luas kolam BFG. 3 ya, luas kolam BFG sama dengan 2 dikali 1,5 sama dengan 3 meter persegi. Nah, kelihatan 3 betul. Terakhir yang keempat. Yang keempat beri luas kebun. Berarti L sama dengan 300. Ya, di sini 300 dikurangi 3 meter. Jadi sama dengan 297 meter persegi. Sehingga jawaban pernyataan yang keempat ini salah. Ya, hati-hati ya. Situ. Hati-hati dalam nomor 19. Nah, kita akan masuk pada soal nomor 20. Oke, soal nomor 20 tentang apa kita lihat. Nah, soal nomor 20 ini tentang transformasi geometri. Transformasi geometri. Kalau ya nomor 20 di sini ada apa namanya? eh bangun datar bentuk trapesium ya di sini. Nah, yang pertama bahwa eh trapesium ABCD ini dicerminkan terhadap sumbu Y. Yang pertama kali dicerminkan. Sini trapesium ABCD dicerminkan terhadap sumbu Y. Ya, yang kedua, terus kemudian didilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skalar K. Nah, saya akhirnya memiliki A double aksen, B double aksen, C double aksen, D double aksen. Yang ini koordinat titik A. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita lihat, kalau eh, pertama yaitu pencerminan. Pencerminan terhadap sumbu Y. Sumbu Y. Maka di situ A, A, A itu ke aksen, itu di sini adalah aksen ya. Jadi min Y atau X, min Y. Min X, Y. Mohon maaf, min X, Y. Nah, kalau di situ A aksennya adalah min X, Y, itu ini kan A toh. Kita lihat di sini. A kan 6,3. Ini 6,3. Maka A-nya berapa kalau gitu? A-nya berarti apa? Negatif 6,3. A-nya negatif 6,3 di situ. Salah. Yang kedua, koordinat titik B. Ya, sini titik B. Titik B ya. Di situ bayangannya adalah A aksen adalah 5,5. Maka A-nya berapa kalau gitu? A-nya adalah negatif 5,5. Maka pernyataan B yang kedua betul. Sekarang pernyataan yang ketiga kita mencari faktor skala K. Situ. K-nya sama dengan 2. Kita lihat yang kelihatan di sini.
Nah, ya, D yang pertama itu adalah 2, 3. D bayangan kedua adalah 4, 6. Kita lihat. 3 dari D ya. D aksen itu 2,3. Terus D double aksen jadi 4,6. Maka K-nya sama dengan 2. Kan di sini 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kali 2 sama dengan 6. Maka di situ pernyataan ketiga adalah betul faktor skalanya K sama dengan 2. Sekarang kita lihat yang keempat yaitu A atau bayangan kedua A double aksen. Kalau A aksennya di situ adalah 6,3, maka A double aksennya adalah tinggal ngalikan ya. Jadi 12,6. Jawaban yang ke pernyataan keempat betul ya. Oke, baik. Anak-anak sekalian, eh, untuk sementara pembahasan sampai nomor 20 kita lanjutkan ke part ke-6 yaitu soal nomor 21 sampai nomor 30. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di part nomor 6 atau part ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.